Kamu akhir-akhir ini sering banget pulang malam, Di. Dan Ibu makin khawatir karena kamu kayak gak mikirin bahayanya sama sekali loh. Bu, aku udah bilang berkali-kali, aku sama Alda itu tahu batas dan gak sembarangan apa-ngapain. Yang Ibu takutin itu justru kalau kamu suatu hari lengah, gak sadar, keadaan itu bisa berubah cepat loh. Tapi aku masih bisa jaga diri kok, Bu. Aku tuh gak sebodoh itu. Iya, kalau selama ini bisa jaga diri kamu. Tapi kalau pas kamu capek atau emosi, terus kebablasan gimana? Aduh, Bu, dari dulu ngomong itu mulu, capek dengernya. Ibu ini sengaja banget ya pengen aku sama Aldi terus. Ibu bukan mau nyerang kamu. Ibu coba ngomong baik-baik supaya kamu mikir panjang sebelum bertindak. Apa sih, Bu? Ngomongnya kayak ibu dulu masa muda suci aja. Astagfirullah, Nak. Ibu sama bapakmu tuh pacaran iya, tapi cara kami jauh lebih tertata dan gak sampai kayak kamu yang suka nginep di kosan pacar. Udahlah, Bu, aku pusing kalau diceramain terus begini. Aku masuk kamar aja. Dengerin bentar Ibu, Diana. Diana, Gak mau, malas dengerin ucapan pergi. Malam hari tiba, Diana menelpon Aldo. Halo, Do, kamu lagi apa di sana? Aku dari tadi bosen banget loh di rumah. Iya, halo, aku baru saja makan mie ayam nih. Kerjaan hari ini berat banget dan rasanya badan mau copot. Ya, aku ngerti kok. Cuma aku juga capek dan pengen ditemenin ngobrol biar gak suntuk. Ya udah, kamu cerita aja apa yang lagi kamu pikirin. Mungkin aku bisa bantu nenangin. Oh iya, Do, lusa aku ulang tahun loh. Jangan bilang kamu lupa ya. Iya, aku inget kok. Cuma aku lagi mikir mau ngasih kamu apa yang cocok gitu. Aku pengen kado yang bagus ya, bukan yang seadanya kayak tahun lalu. Iya, aku bakal usahain kasih yang bagus dan kamu pasti suka. Bukan cuma kado loh, aku juga mau dirayain yang cantik gitu. Kayak yang orang-orang upload gitu di sosmed. Ada kue, lilin, sama foto-foto lucu. Nanti aku pikirin baik-baik ya. Jangan cuma dipikirin doang, Do. Kamu tuh kadang suka lupa loh kalau pengen sesuatu yang spesial. Ini hari penting aku, inget ya. Iya Diana, aku ngerti. Aku bakal usaha semampu aku. Aduh, kenapa juga dia harus ingat banget ulang tahunnya? Sementara duit gue tinggal recehan begini. Telepon berakhir saat pagi harinya. kok kamu semangat banget pagi ini? Dari tadi senyumnya gak hilang-hilang. Ya iyalah, Bu, hari ini ulang tahun aku. Apa ibu lupa juga ya? Oh iya, Nak. Maaf banget ya. Ibu akhir-akhir ini banyak pikiran sampai lupa tanggalnya. Gak apa-apa kok, Bu. Asal hari ini ibu gak ngomel-ngomel aja ya, biar mood aku bagus harian. Kamu mau ibu masakin makanan kesukaanmu nggak? Ibu tahu kamu paling suka sama yang bumbu kecap. Boleh sih, terserah ibu aja. Aku ikut aja yang penting enak. Atau sekalian ibu beliin kue nih, biar di rumah juga ada dikit suasana ulang tahunnya. Boleh juga, Bu. Tapi aku tuh gak lama di rumah, soalnya jalan sama Aldi. Iya, ibu tahu kamu pasti bakal jalan sama pacarmu nanti. Tapi kamu jangan pulang malam lagi ya. Ibu khawatir kalau kamu keluar sampai malam. Bu, aku ngerti kok. Diana selesai sarapan, lalu menelpon Aldo. Dia menuju rumah Kayla. Halo, kenapa nelfon pagi-pagi gini? Kai, kamu lagi sibuk nggak? Enggak kok, aku lagi di kamar. Emang kenapa? Sebenarnya aku mau minta tolong kecil. Minta tolong apa? Aku tuh mau banget ke kosannya Aldo, tapi dia nggak ngangkat telepon dan aku nggak ada motor. Kamu bisa anterin aku nggak? Bisa sih, cuma ya sama ibu aku belum berangkat. Mereka masih makan sarapan. Kalau aku keluar sekarang, pasti langsung ditanyain. Oh gitu, ya aja aku ngerti kok. Aku tungguin aja ya. Nanti kalau mereka udah pergi aku ya kamu ya. Jadi kamu langsung kesini bisaan, ya kan? Iya Kai, makasih banyak ya. Ayo, langsung berangkat aja. Makasih ya Kai. Maaf banget doh, aku selalu ngeresain kamu pakai gini. Ih, nggak apa-apa lah. Kamu ngomong kayak orang lain aja. Udah naik. Jadi hubungan kamu sama Aldo gimana sih sekarang? Masih aman-aman aja kan? Ya dibilang aman sih aman. Cuma dia suka banget bikin kesel akhir-akhir ini. Kesel gimana? Ya suka gak responsif lah, telat ngabarin lah. Terus tahun kemarin tahu nggak? Dia cuma kasih aku kado sederhana pas ultah. Kan ngeselin. Dan sekarang dengan jawab telepon aku tadi. Duh, kamu tuh kalau pacaran emang all out banget ya. Makanya kalau cowok yang belagu, kamu langsung ngamuk tuh. Gimana nggak ngamuk aku Kai? Aku tuh maunya apa yang dihargain dikit aja.
sampai depan kos Aldo. Makasih ya Kai, hehe. Ya, udah sana, ketuk pintunya. Semoga dia nggak bikin kamu emosi lagi ya, hehe. Ya, yaudah aku masuk dulu. Aku balik dulu ya. Siap. Hati-hati di jalan, Kai. Lah, Doh, kamu kok belum siap-siap sih? Siap-siap apa? Emangnya ada apa? Serius kamu nanya gitu? Ini hari ulang tahunku, Aldo. Kamu lupa ya? Aduh, iya ya, maaf. Aku tadi kepikiran kerjaan yang keteteran. Kok bisa sih kamu lupa, Aldo? Padahal aku udah ngomong dari 2 hari lalu loh. Maaf Di, sumpah aku lagi mood banget. Sampai nggak kepikiran apa-apa selain target kerjaan. Jadi karena kamu mumet, kamu lupa hari penting pacar kamu sendiri. Ya udah ya, maafin. Sekarang kita jalan aja gimana? Ya iyalah, harus jalan. Nanti dulu sana. Jangan bilang kamu juga lupa beli kado sama nggak siapin surprise. Soal itu aku sebenarnya juga lupa Di. Ya ampun Aldo, kok beneran bikin aku ngamuk sekarang? Masa ya aku ulang tahun, tapi kamu gak siapin apa-apa sih? Aku janji hari ini aku tebus semuanya. Tolong jangan marah dulu ya. Yaudah, sana buruan mandi. Kita keluar sekarang. Ini mah nongkrongnya di kafe yang bagus. Biar mood aku balik lagi. Iya ya, aku mandi sekarang. Tuh, baju kamu itu kurang banget deh buat hari ini. Seriusan. Lah terus aku harus pakai apa? Ini doang yang bersih. Ganti yang lain. Aku gak mau foto sama kamu kalau bajumu kayak gitu. Ih, Di, kamu ribut banget sumpah. ya ribet karena kamu gak nyiapin apa-apa. Udah ganti dulu sana, cepet. Ya udah aku ganti. Beberapa bulan berlalu. Satu hari Diana tidak keluar kamar sejak pagi. Diana, kamu ngapa dari tadi? Tak keluar kamar sama sekali? Makan juga enggak? Aku cuma capek, Bu. Pengen istirahat aja, gak ada apa-apa kok. Kamu jangan bohong sama ibu. Wajah kamu tuh kelihatan banget bukan cuma capek biasa. Bilang sama ibu, kenapa kamu? Bu, aku takut ngomong. Aku benar-benar gak tahu harus mulai dari mana. Ya makanya cerita sama ibu kalau kamu takut. Biar ibu tahu harus bantu kamu atau gimana nak. Sebenarnya aku hamil, Bu. Apa? Bilang apa kamu barusan Diana? Kamu hamil? Iya, Bu. Aku beneran hamil. Astagfirullah Diana. Kamu udah ibu bilang berkali-kali. Jangan terlalu bebas sama pacarmu. Jangan nginep-nginep sembarangan. Tetap ngeyel kamunya. Lihat kan sekarang akibatnya. Maaf, Bu. Aku gak bermaksud bikin ibu kecewa. Sumpah, semua kejadian begitu cepet. Maaf katamu. Semua udah telat sekarang. Telat. Aku tahu, Bu. Aku salah. Siapa yang tanggung jawab? Siapa ayahnya? Pacarmu itu, Aldo. Iya, Bu. Aldo. Pacarmu tahu nggak kamu dalam keadaan gini? Aku udah bilang, Bu. Dan dia bilang dia bingung. Katanya dia belum siap. Bingung? Gimana bisa dia bingung coba? Sementara kamu yang nanggung semuanya. Enggak, dia harus tanggung jawab penuh. Ini bukan hal kecil Diana. Nah, aku udah coba ngomong baik-baik, Bu. Cuma dia kayak takut dan gak tahu harus apa. Kalau dia coba bener, dia nggak akan lari atau mikir 2 kali buat tanggung jawab. Ibu nggak mau ya, kita dipermalukan orang kampung lagi lebih jauh. Akhirnya dia dan Aldo menikah secara diam-diam di ruang ras pengantin. Di, kenapa sih kamu lihat keadaannya terus? Mbak Priya sampai bingung loh, melanjutin bagian mana? Aku nyesel, Kai. Aku nyesel banget. Aku bikin ibu malu, bikin semuanya ribut. Dan sekarang aku nikah diam-diam gini. Jangan salahin dirimu terus, Di. Yang penting sekarang kamu fokus buat bertanggung jawab atas keputusan kamu. Aku hilaf, Kai. Aku benar-benar hilaf. Aku terlalu bebas sama Aldo. Gak mikir panjang sama sekali. Udah Di. Jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Kamu nanti tambah stres loh. Dan bayimu juga ikut capek. Yuk, atur napas dulu deh, biar tenang. Aku takut ibu makin benci sama aku. Ibumu marah ya wajar, karena shock. Tapi dia itu ibu kamu. Pasti dia pelan-pelan gak akan terima keadaan ini. Andai aja aku bisa muter waktu. Aku mau semuanya balik kayak dulu sebelum ini. Mungkin gak bisa balik sepenuhnya, tapi kamu masih bisa kok perbaikin pelan-pelan keadaannya. Udah ya, yuk kita keluar, acara mau mulai. Iya, makasih ya Kai. Kamu satu-satunya yang bikin aku masih kuat berdiri hari ini. Ayo Di, kamu gak sendiri kok, aku ada di sini. Beberapa bulan kemudian, hari itu Aldo pulang dengan lesu.
Kamu nggak lihat apa? Aku di sini nungguin kamu. Nyelonong aja ke kamar. Aku dipecat dari pabrik tadi. Dipecat? Serius? Kok bisa sampai separah itu, Aldo? Iya, aku udah sering gak fokus akhir-hari ini. Kerjaan yang biasanya gampang jadi berantakan. Aku banyak salah. Bos juga udah berapa kali negur, tapi aku tetap aja nggak bisa. Kerja kayak dulu. Itu salah sendiri kamu dong. Kamu tuh gimana sih? Kita lagi butuh stabilitas uang. Apalagi aku lagi hamil. Kamu gak mikirin apa? Keluarga kita sama sekali. Gimana nih nasib anak kita? Kalau kamu malah begini, Kamu pikir aku gak mikir itu? Aku stres juga, Diana. Kamu nuntut ini itu, minta aku begini begitu. Aku udah berusaha ngikutin kamu, malah makin kacau. Sekarang kamu nyalahin aku seolah-olah semua salah aku sendiri. Jadi sekarang kamu balikin semuanya ke aku nih. Kamu tega ya ngomong kayak gitu ke istrimu sendiri? Padahal aku cuma pengen kamu jadi lebih baik. Berapa hari berlalu? Diana, aku udah mikirin ini dari kemarin. Aku gak mau terus-terusan nganggur dan gak jelas kayak begini. Aku pengen mulai usaha walaupun kecil-kecilan dulu. Usaha? Maksud kamu usaha apa? Jangan aneh-aneh ya, Aldo. Ya betul sesuatu yang beneran jelas. Aku mau coba jualan cilok ya. Aku pernah bantu teman waktu dulu. Jadi aku tahu cara bikinnya. Kayak kalau aku serius dan konsisten lumayan lah buat kebutuhan kita. Kamu yakin bisa? Maksudku, ini kan makanan, butuh rasa yang pas. Dan biasanya begituan tuh ribet. Jangan sampai nanti baru mulai, kamu udah nyerah lagi. Aku ngomong aku bisa ya karena aku bisa. Kamu jangan langsung remehin dulu dong. Mungkin kerjaan pabrik bukan rezeki aku saat ini. Tapi aku gak cuma diem kok. Lusa aku mau mulai dagang. Aku mau buktiin kalau aku bisa bangkit lagi. Beberapa hari kemudian, sore itu, dia menonton acara gosip yang menampilkan Wulan dan berkilau. Tak lama kemudian Aldo pulang. Ini pendapatan hari ini Diana, lumayan lah. Meski belum banyak banget. Kamu pakai aja ya buat belanja atau keperluan rumah lainnya. Gak usah, Do. Mending kamu tabung aja semuanya. Aku lagi mikir sesuatu soalnya. Mikir apa? Jangan bilang kamu mau beli barang aneh-aneh lagi. Hehe, aku mau minta dibeli Mercedes. Mercedes? Mobil Mercedes maksud kamu? Kamu serius ngomong kayak gitu? Kamu nggak lagi mabok kan? Kenapa? Salah ya kalau pengen mobil mewah akunya? Kan semua orang juga boleh punya mimpi. Diana, kamu sadar nggak apa yang kamu minta itu? Kita ini hidup dari jualan cilok loh. Jualan cilok Diana, bukan usaha gede yang omsetnya puluhan juta. Sadar kok aku? Terus kenapa? Kau pikir kita nggak bisa ya? Kamu tuh kurang optimis, Do. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Ya mikir dong sedikit. Mau nabung berapa tahun kalau cuma beli Mercedes? Kamu kira mobil itu dijual kayak tempe, tahu di warung depan komplek gitu? Ih, kamu tuh ya, sekarang udah gak sayang sama aku ya? Padahal aku lagi hamil ini, lagi ngidam, dan ngidamnya Mercedes. Tega banget kamu, sama permintaan aku. Ibu dari anak kamu sendiri. Gila kamu, sumpah gila. Ngidam kok Mercedes sih? Udahlah, mending kamu tidur aja sana daripada ngomong makin aneh. Terserah kamu ngomong apa, yang jelas aku maunya Mercedes. Kalau kamu gak mau nurutin, aku bakal cari cara buat dapetinnya. Mau cari cara apa lagi? Jangan bikin masalah deh. Beberapa hari berlalu. Diana, kok kita makan beginian terus sih? Perasaan aku selalu kasih kamu uang belanja, dan itu lumayan gede loh buat kebutuhan kita sehari-hari. Kamu pakai kemana aja uangnya? Kan udah aku bilang, Do, aku tabung semua buat kita beli Mercedes. Kamu tuh dengerin gak sih waktu aku ngomong? Astagfirullah ya Allah, Diana. Kamu ini beneran stres apa gimana sih? Mercedes itu bukannya kebutuhan kita sekarang. Kamu ngerti gak sih? Oh, jangan ngomong gitu dong, aku lagi hamil. Kamu udah jelek-jelek, yang bagus buat aku sama bayi. Lah ya gimana aku gak ngomong kayak gitu? Kelakuan kamu sendiri yang bikin aku mikir. Kamu gak waras ya? Siapa coba yang hamil terus ngidamnya mobil Mercedes? Ya ada orangnya, itu aku. Buktinya aku hamil lagi dengan Mercedes. Apa susahnya sih buat ngerti? Diana, coba tolong pikir pakai otakmu sebentar deh. Daripada uangnya buat beli Mercedes, mending dipakai buat makan. Dan kalau kamu mau nabung, ya tabung buat beli bahan bangunan rumah. Itu jelas lebih penting, lebih ngejamin masa depan kita juga nantinya. Ya itu juga aku mau kok.
Aku mau rumah bagus, tapi aku juga mau Mercedes. Jadinya dua-duanya lah. Rumah bagus iya, mobil Mercedes iya. Kan keren tuh, kita punya dua-duanya. Ya Allah, susah banget ya ngomong sama kamu tuh. Siapa sih yang udah ngasih kamu mantra sampai kamu keras kepala begini? Ada mantra-mantraan. Aku cuma bilang aku mau Mercedes, titik. Mau kamu ngomong apa juga, aku tetap mau. Beberapa hari kemudian, Kayla berkunjung. Ih Kayla, kamu punya Mercedes sekarang. Gila ya, bagus banget. Ini nih aku mau dari kemarin. Tapi suami aku susah minta ampun buat nurutin. Kamu dapat dari mana? Kok bisa punya beginian? Ini tuh hadiah ulang tahun dari ayah buat aku, Di. Bukan beli sendiri. Aku juga gak nyangka nih aku dapatnya yang beginian. Enak banget ya hidup kamu. Aku minta suamiku beliin mah kayak ngomong sama tembok. Susahnya bukan main. Padahal aku pengen cuma ini. Diana, menurut aku ya, yang kalian butuhin sekarang itu bukan Mercedes, tapi hal yang lebih pokok. Kebutuhan rumah tangga, tabungan, persiapan lahiran, itu jauh lebih penting sih. Ih, kamu sama aja kayak Aldo. Nyebelin. Padahal kamu lihat sendiri kan. Bisa kok orang punya mobil gitu. Orang lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Aneh banget kalau nggak bisa. Diana, kalian tuh finansialnya belum stabil. Suami kamu juga kan baru mulai jualan. Jadi wajar lah kalau dia mikir panjang. Dan aku rasa ya, suami kamu itu bener kok di posisinya sekarang. Ih, masa yang ngomong kayak gitu? Semua orang ngomongnya sama. Nggak ada dukung aku. Nggak ada yang mendukung aku. Udah deh, jangan ngomel terus. Aku kesini tuh mau ngasih makanan sama susu buat kamu yang lagi hamil. Ini lumayan kan buat kamu, sama bayimu biar sehat. Ya, Mil. Ya, makasih ya. Tapi Kayla, ngomong-ngomong, kamu ada tips nggak? Gimana caranya beli mobil Mercedes dengan cepat? Siapa tahu kan ada cara nyicil atau apalah. Biar aku juga bisa punya mobil cakep ini. Ya ampun, Diana. Ya udah deh, nanti coba aku tanya ayahku ya. Siapa tuh dia ngerti soal beginian. Nah gitu dong Kai. Tidaknya ada usaha kan? Siapa tahu beneran bisa. Hehe. Udah ya Diana, kau pulang dulu. Duh, tadi Kayla ke rumah. Diana sekarang punya Mercedes loh. Mobilnya bagus banget. Baru pula. Ya kan wajar, Din. Teman kamu Kayla itu kan dari keluarga kaya. Ayahnya punya usaha di mana-mana. Ya bisa lah dia punya Mercedes. Emang sama kondisinya sama kayak kita. Kamu tuh pesimis banget sih. Aku tadi aja ya udah nanya ke Kayla. Siapa tahu ada tips buat beli Mercedes lebih cepat dan lebih murah. Siapa tahu bisa nyicil atau promosus kan? Kan lumayan kalau bisa dapat lebih murah. Terserah lah. Aku capek banget ngomongin ini terus. Nggak selesai-selesai dari kemarin. Kamu tahu nggak sih? Aku kerja dari pagi sampai sore buat cari makan. Bukan buat mikirin mobil mewah. Sejak kejadian itu, Diana pun berubah.